Hmm, Kenalin, nama gue Elza Hairana Saira. Pasti sebagian dari kalian kenal, atau sebagian dari kalian baru aja tahu nama gue, dan tapi belum tahu siapa gue. Jadi bagi kalian yang baru aja tahu gue, salam kenal ya. Gue pengen ceritain sih cara gue bagaimana mengaplikasikan Mahardika yang dari DNK tuh ada 7, yaitu ada kemauan. Lu lihat tadi gue bangun pagi, sholat subuh, tapi nggak gue videoin sih. Gue bangun pagi, gue sholat, cepet-cepet gue makan. Gue masak dulu sih, tapi bersihin rumah karena bentar lagi gue bakal zoom. Jadi gue harus makan dulu karena gue ada jarak gue dengan para panitia dan teman-teman Jabodetabek itu jauh. Gue di Aceh, mereka di Jabodetabek, tapi ada teman-teman yang sama kayak gue kok. Tapi banyak sih kayak halangan atau lebih susah karena kita harus mandiri di sini. Gue harus jadi kameramen, gue jadi editor, gue jadi produser untuk diri sendiri. Gue cari orang buat kamerain gue karena kadang-kadang emang gak bisa orang lain. Maksudnya gue sendiri yang videoin. Gue memiliki kesadaran juga. Gue bangun pagi gue sadar gue harus ikut Zoom nih karena gue punya tanggung jawab sebagai calon anggota dari DNK TV. Gue pengen sukses. Nah, jalan yang menuju sukses itu gue pengen kayak kerja gitu di stasiun TV. Gue pilih DNK, gue bulat pilih DNK saat selesai tugas dari dosen gue namanya Bu Nina. Habis wawancara di SCTV, terus gue langsung mikir gue pengen kerja di TV. DNK jawabannya. Gue senang banget bisa bisa gitu punya pengalaman di DNK. Maksud gue bukan DNK-nya, MDP-nya, karena gue belum diterima. Jadi gue ada komitmen dimana susah apapun gue harus bisa menyemangati diri buat tetap di DNK, di MDP lebih tepatnya, tetap ikut MDP. Jadi bagaimanapun jalannya gue tetap gitu karena gue punya komitmen pada diri gue. Jadi gue tuh punya juga sifat inisiatif yang ada di Mahardika. Jadi misalnya teman gue lagi sakit, temen gue lagi halangan gitu, udah gue tuh sering double job atau triple. Jadi kayak temen gue nggak bisa nih, ya udah gue nggak apa-apa kok, walaupun gue jauh, semaksimal mungkin apapun gue keluarin apa yang gue bisa untuk DNK sih. Nah, jadi gimana ya, gue kerjain apa yang gue bisa. Tapi kadang-kadang kayak misalnya gue diproduksi nih ya, teman-teman kelompok ada berapa yang tidur, jadi kita itu diproduksi tuh di kelompok gue, kelompok 3 itu lagi gitu. Tapi semalam kita tuh udah kayak jujur-jujuran dan ungkapin. Jadi ada kesadaran gitu loh dari teman-teman, walaupun ada yang tidur lagi. Jadi gue intinya karena terlalu inisiatif gitu. Gue tahu nggak sih sebenarnya kondisi tubuh gue tuh lagi nggak sehat gitu gimana, tapi gue nggak tahu kapan gue sehat, kapan enggak. Jadi gue kayak nggak bisa izin ke tertib besok gue sakit ya, makanya gue ketiduran karena badan gue capek banget sampai jam 9. Gue nggak bisa bilang karena memang gue nggak tahu kapan gue sakit. Tapi gue tetap masuk Zoom, gue tetap ikut, dan gue isi form. Gue tahu bakal dimarahin, tapi pas tertib yang namanya Kak Cut Soraya, gue tetap bilang jujur gue
telat. Lo tahu gue nggak pernah sengaja untuk telat. Gue selalu nggak mau nyusahin temen lah. Gue tahu di produksi ini bakal sama-sama kerja. Kalau misalnya gue salah, ya temen gue juga kena. Tapi gimana ya? Gue tahu sih sebenarnya. Jadi dulu ada MDP 10, temen gue berhenti ikut MDP nggak salah gue, terus karena dia kondisi tubuhnya hampir sama lah kayak gue menurut gue. Tapi gue nggak gimana ya, udahlah nggak apa-apa, lu pasti bisa. Karena gue kalau sakit gitu, kalau bisa orang nggak tahu aja gitu, biar gue aja pendam. Kalau nggak orang kasihan sama gue. Jadi gue berinisiatif buat, kak saya salah, walaupun pada akhirnya gue jadi kayak mau nerima nggak Elza, dan gitulah. Untuk teamworknya, walaupun gue jauh, misalnya gue anchor gitu kan, udah gue dari jauh itu gimana caranya gue anchor di sini bisa membuat teman-teman gue bangga dengan cara kerjasama. Jadi sambil VC, sambil chat. Terus yang keenam itu adalah profesional. Gue profesional apa enggak ya? Menurut diri gue, walaupun gue banyak kesalahan, gue tetap profesional aja gitu. Walaupun gue salah, gue ngaku aja gitu. Walaupun gue banyak punishment, gue tetap lakuin. Misalnya gue ada rasa sakit, sedih gitu kan, gue tetap jalanin sih MDP. Pernah waktu itu ada seorang yang gue sayang sakit kecelakaan, gue tetap mau take anchor. Tetap menurut gue itu adalah sisi gue yang profesional. Tapi ada di mana gue manusia sih, ada di mana gue ngerasa gue nggak bisa lagi nih, gue bener-bener lagi titik bawah. Nggak semua manusia itu semangat terus hidupnya, pasti titik bawah. Kemarin gue di titik bawah, menurut gue kurang profesional saat itu. Tapi gue nggak bisa nyalahin diri gue sendiri karena gue manusia gitu, gue bukan malaikat yang bisa berbaik hati gitu, tetap tegar ya gitu. Mental attitude, gimana sih gue mengaplikasikan mental attitude dari dulu dan sampai sekarang. Dan menurut gue ini penting sih, gimana sifat orang itu, kalau bisa sih namanya positif mental attitude. Jadi tuh ada sikap jujur gitu-gitu. Dan menurut gue juga ada sifat mental attitude. Karena kalau gue nggak ada mental attitude, itu gue bohong aja sama para tertib, gue bohong aja gitu. Tapi gue nggak bisa gitu. Misalnya ya, gue nih jago edit ya, misalnya gue kemarin kena punishment gitu, padahal gue nggak tahu gue kena punishment kenapa, tapi gue nggak ada SS-annya karena gue merasa gue nggak salah waktu itu, tapi dibahasnya tuh di akhir-akhir latihan saat itu. Nah, jadi gue waktu itu malahan katanya sekitar hari Jumat tanggal 8 nggak salah ya, katanya gue telat sesi 2-nya, padahal gue masuk lebih cepat daripada host. Kalau gue nggak punya mental attitude, nggak ada punya kejujuran, udah gue edit aja untuk buktinya. Tapi gue nggak punya, jadi gue nggak mau debat-debat sama tartib, ya kan? Karena nggak ada gunanya juga, dan itu nggak baik sih menurut gue. Tau nggak kenapa ini ada foto orang tua gue? Karena dari mereka lah gue ada mental attitude. Mereka yang ngajarin gue. Ini gue bikin punishment dengan kesadaran diri gue, tanpa harus diminta-minta. Intinya, gue bukan orang yang sempurna, tapi sebisa mungkin gue mengaplikasikan Mahardika di setiap titik hidup gue sih. Walau sebelum gue masuk atau ikut pelatihan dan produksi MDP. Terakhir nih ya, tambahan,
Intinya walaupun lo belum bisa mengaplikasikan Mahardika semuanya, pelan-pelan aja sih. Walaupun lo salah dan walaupun lo benar, mengalah itu lebih baik menurut gue. Kemarin itu gue zoom karena gue nggak pengen, gue keluar zoom karena gue nggak pengen marah-marah aja gitu, kebawa emosi misalnya, karena gue lagi down banget gitu. Mana kemarin itu orang tua gue marah sama gue karena gue nggak maksimal kerjain pekerjaan rumah, karena gue MDP sampai jam 3 subuh dari pagi gitu kan. Gue bentar izin cuma 3 menit buat kamar mandi atau sholat gitu misalnya. Jadi kadang-kadang gue down gitu, tapi gue semangat lagi sih, gue semangat lagi untuk DNK karena orang-orang yang udah bantuin gue, orang tua gue yang mau bantuin beliin gue equipment, tripod, mic, ring light gitu-gitu dan lain-lain ya. Itu ayah gue, mama gue juga kadang-kadang paham keadaan gue. Abang gue, adik gue mau bantu bersihin rumah saat gue lagi sibuk, kadang-kadang sih, tapi nggak apa-apa. Sepupu gue yang mau bantuin gue buat produksi sih khususnya. Kalau sahabat gue ada namanya Sarah, dia benar-benar bantuin gue dari pelatihan sampai produksi. Pas pelatihan gue seneng dapet terbaik, dan dia juga ikut senang, gue jadi seneng gitu, jadi semangat karena gue berjuang ini itu kan. Tapi buat orang-orang tadi, pokoknya makasih banyak buat kalian, semangat selalu, gue jadi semangat juga. Dadah, sampai jumpa, thank you, semangat ya. Dan ini yang terakhir, sumpah, orang spesial gitu, seorang bilang ke gue gini, bagaimanapun akhirnya, intinya aku sudah luar biasa untuk bisa bangkit lagi. Gak semua orang itu tegar menurut dia juga gitu kan. Temen-temen gue bilang gitu juga. Intinya apapun hasilnya, gue keterima apa enggak, gue tetap ngelakuin sebaik mungkin dan semaksimal apa yang gue bisa. Semangat untuk diri gue juga. Dadah.